Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan nama saya Ayudini Prahara, pengajar fisika di SMK Negeri 1 Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1, tahap 2 dengan nomor induk mahasiswa 2200103923184008 pendidikan fisika di LPTK SM Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Nguling, menerapkan kurikulum merdeka, mata pelajaran IPAS, materi pembelajaran, mitigasi bencana angin puting beliung. Mohon saran dan kritikannya untuk dijadikan perbaikan di kegiatan pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, coba untuk Mas Nazar, ya, dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah duduk siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa kasar. Terima kasih untuk Mas Nazar. Hari ini yang belajar siapa? Pelajaran 3. Tapi mana ini? Pagi. Ya. Datang juga ya? Ya. Oke. Kita doakan untuk teman kita yang sakit agar diberi kesembuhan. Kalian juga seperti itu ya, harus menjaga kesehatan, apalagi musim yang seperti ini ya, apalagi pada musim penghujan seperti ini ya. Jadi paling tidak itu kita jaga kesehatan untuk menjaga imun tetap bagaimana? Oke, pintar. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang mitigasi bencana angin puting beliung. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan mengenal yang ada namanya angin. Angin itu mempunyai dua peran, bisa bermanfaat, bisa juga merugikan, kan seperti itu. Nah, kita itu hidup di daerah mana? Pesisir ya. Yang kita kenal biasanya angin apa? Angin laut, angin darat. Nah, kita sangat bermanfaat ya buat nelayan. Untuk nelayan yang berangkat ke laut menggunakan angin apa? Angin darat ya. Kalau nelayan yang itu kembali ke rumah berarti angin laut. Kan begitu
yang kita cari. Nah, sekarang coba ya, saya tunjukkan video. Oke, coba diperhatikan ya. Coba diamati ya. Di sini ada seseorang akan mengamati proses terjadinya angin puting beliung. Coba kalian amati dari awalnya terbentuk angin puting beliung. Suasananya itu bagaimana ya? Jika dari awal ya. Nah, contohnya. Orang itu akan mendapati tempat terjadinya angin puting beliung. Tapi kalau misalnya tidak punya peralatan, jangan sampai ke dokter ya. Berarti tetap bencana. Nah, awalnya timbul awan seperti ini. Udaranya dingin ya. Sudah turun hujan, petirnya menyala-nyala ya. Ini awan cumulonimbus. Nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh ya. Coba diamati. Ada bagian aliran udara yang naik atau disebut sebagai updraft ya. Updraft. Nanti juga disertai dengan udara yang turun disebut downdraft. Perhatikan, nanti awannya bisa sampai menyentuh tanah. Ini disebut mesosiklon ya,
airnya ya. Ya, masukkan airnya. Terus ini kita tutup ya. Nah, bisa dilihat ya. Bagaimana lilinnya? Mati. Airnya bagaimana airnya? Masuk. Air masuk ke dalam gelas. Pinter. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa menjelaskan kenapa demikian? Adanya apa? Perbedaan suhu dan tekanan. Benar ya? Jadi adanya perbedaan suhu karena lilin yang menyala tadi kan panas. Nah, lilin yang di luar itu kan lebih dingin. Maka tekanannya tadi juga berbeda. Ini kaitannya erat dengan seperti yang terjadi di angin darat dan angin laut. Nah, sekarang oke, coba dilihat kembali untuk keadaan posisi negara kita ya. Posisi negara kita gimana ya? Di antara garis khatulistiwa. Kalau garis khatulistiwa otomatis nanti berarti kita memiliki iklim tropis ya. Oh, kita kemudian kita juga berada di benua Asia dan benua Australia. Benar ya? Berarti kita ini juga berada di antara benua Australia dan benua Asia. Di mana di antara keduanya itu ya, pada saat ini benua Australia itu sesungguhnya sedang panas ya. Kemudian juga pada benua Asia mengalami musim dingin, hujan, akhirnya terjadi angin monsun ya. Angin monsun itu angin yang terjadi di sekitar Asia ini. Nah, karena ini mendapatkan apa? Mendapatkan imbasan dari angin yang berada di Asia dan Australia, jadi tempat lewatnya. Jadi kita itu sekarang mengalami yang namanya iklim ekstrim. Cuacanya ekstrim. Ya, hujan sangat deras ya. Pada waktu liburan kemarin dulu. Ada angin kencang. Nah, itu wajar. Tidak merasakan ya. Ya. Nah, karena posisi seperti inilah yang menyebabkan kita itu sedang mengalami cuaca ekstrim. Oke. Nah, untuk itu coba diperhatikan ya. Kemungkinan terjadi angin puting beliung itu akan terus-menerus ya. Sekali lagi saya minta kalian untuk berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya untuk menentukan orientasi masalahnya. Perhatikan apa yang dibahas. Angin puting beliung merupakan salah satu bencana yang dapat merusak daerah yang dilalui angin tersebut. Ya, serta terdalam pula memakan korban jiwa. Angin ini sering dijumpai pada daerah beriklim tropis. Bagaimana proses terjadinya angin puting beliung dan cari bagaimana cara untuk meminimalisir kerugian akibat terjadinya angin puting beliung. Oke. Meskipun kita itu seringkali melihat fenomena seperti itu, kadang kan kita belum paham ya. Kita itu harus apa? Kalau ada bencana seperti itu, kita itu harus bagaimana? Tanda-tandanya itu bagaimana? Sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi itu bagaimana?
bagian bawah awan berwarna gelap dan dapat menimbulkan hujan besar. Memiliki tuba atau kolom yang menggantung di dasar awan dan berpotensi menjadi angin puting beliung. Adapun awan cumulonimbus terbagi menjadi 3 daerah atau 3 lapisan. Yang bagian atas adalah high level, yaitu awan yang tinggi suhu min 40 derajat Celcius terdiri dari es saja. Yang bagian awan yang tengah mid level atau awan tengah, suhu min 20 derajat Celcius campuran antara es dan air. Awan bagian dasar atau yang bagian bawah low level atau awan yang rendah, suhunya 0 derajat Celcius terdiri dari air saja. Adapun awan cumulonimbus, aliran udara dalam awan cumulonimbus pertama updraft dan downdraft. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan, atau mau ditunjukkan dulu posternya? Ini adalah poster dari kelompok kami. Itu masih sketsa ya. Yang di sini sudah poster digitalnya. Menjelaskan tentang apa? Penjelasan tentang mitigasi bencana angin puting beliung. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Siap kurang jelas. Yang definisi kurang keras dan jelas. Downdraft itu aliran udara ke bawah. Kalau updraft ke atas. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, jadi gini. Di pertanyaan ini ada segera masuk ke dalam rumah jika bangunan berada di bawah. Jika pertanyaan saya, jika kita berada di tengah lapangan luas dan jauh dengan pemukiman dan terjadi angin puting beliung, antisipasi apa yang kita harus lakukan? Lari dari kegiatan. Kita bisa dari tempat pengungsian atau tempatnya pelindungan dari tempat itu ke tempat yang lain. Kan jauh. Bapak izin menjawab. Ya, jangan. Lari ke tempat yang tinggi dan jangan mendekati angin puting tersebut. Oke, terima kasih. Saya bertanya, bisa dijelaskan sketsanya? Siap.
angin puting beliung. Yang pertama, di sini ada tabel. Bisa dilihat tabel yang berisi 5 sheet. Yang pertama, kelas pertama, yaitu kemiringan 0 sampai 8 derajat atau bisa diklarifikasi data. Yang kedua, 8 sampai 15. Yang ketiga, 15 sampai 25. Itu diklarifikasi agak kurang. Yang keempat, 25 sampai 45 diklarifikasi kurang. Yang terakhir, 45 lebih ke atas itu sudah sangat kurang. Karakteristik kemiringan lereng. Daerah dengan tingkatan bahaya puting beliung umumnya memiliki karakteristik kemiringan 0 sampai 8%. Tingkatan bahaya puting beliung di Kabupaten Sedang pada kelas tingkat bahaya rendah sebesar 25 luas wilayah. Selanjutnya, pengaruh kemiringan lereng terhadap bahaya bencana angin puting beliung, yaitu semakin kecil kemiringan lereng maka semakin besar pula potensi terjadinya angin puting beliung. Begitu juga sebaliknya, semakin besar kemiringan lereng, makin kecil pula potensi terjadinya angin puting beliung. Jadi bisa dikalikan semakin luas hamparan dan tingkatan bangunan, semakin besar pula potensi terjadinya angin puting beliung. Selanjutnya, karakteristik angin puting beliung yang pertama terjadi secara tiba-tiba dengan potensi waktu 5 sampai 10 menit. Selanjutnya, pada area skala pusaran puting beliung, belalai kerja atau serang komputer yang terjadi berlangsung lama, lebih sering terjadi setiap hari di daerah dataran rendah di lintasan balut keemasan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Jawab di sini. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan kemiringan lereng? Ini di bumi ini tidak semuanya berisi datar, tapi ada berbentuk gunung maupun bukit. Nah, itu bisa disebut sebagai kemiringan. Kemiringan bisa jadi terjadinya adalah 0 sampai 120, 0 sampai 180 dibagi menjadi itu. Ya, tanya-tanya. Ya, terima kasih. Ya. Tata. Apa aja? Lereng adalah suatu tempat yang kemiringannya 8, kemiringannya adalah 15 sampai 25. Kalau curam atau diistilahkan jurang itu kemiringannya 45 lebih. Jadi istilahnya gini. Ini dinamakan lereng. Ini curam, ini juram. Istilahnya gini, kurang lebih kayak gini. Ada tambahan? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Kosongnya mungkin kosongnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Polisi bertanya. Silakan. Awal mulanya terjadi angin puting beliung itu bagaimana?
Injunjung